Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan di sini dengan saya David Usonsim dengan NPM 2051079. Saya dari kelas 6 IHMA. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis suatu putusan di PKPU. Nah, di sini juga saya mulai dari PKPU 389 garis miring Perdata Khusus strip PKPU garis miring 2020 PN Niaga Jakarta Pusat. Nah, yang pertama-tama mengenai kronologi permasalahan. Permasalahan dimulai pada Kamis 2020 20 Februari ketika PT Asuransi Jiwa Kresna mengirimkan surat kepada seluruh nasabah untuk menunda pembayaran polis dari salah satu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi PAIDI yang telah jatuh tempo dengan alasan untuk melindungi dan menyelamatkan dana nasabah. Lalu pada Kamis 14 Mei 2020, PT Asuransi Jiwa Kresna mengirim surat kedua kepada nasabah yang isinya menyatakan tentang terjadinya keadaan memaksa atau force majeure, yaitu sedang mengalami masalah likuiditas pada portofolio investasi dan memutuskan untuk memperpanjang pembayaran polis yang telah jatuh tempo tersebut hingga 10 Februari 2021. Selanjutnya pada 18 Juni 2020, PT Asuransi Jiwa Kresna mengirim surat selanjutnya untuk menyatakan bahwa akan membayar polis asuransi tahap pertama sejumlah 50 juta dalam jangka waktu 7 hari kerja. Pembayaran yang dijanjikan kemudian diundur lagi pada surat berikutnya hingga 3 Agustus 2020. Hal ini membuat para nasabah selaku pemegang polis melaporkan PT Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK selaku pengawas di sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan usaha perasuransian mengambil tindakan dengan memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada PT Asuransi Jiwa Kresna guna memastikan perusahaan membayarkan kewajibannya kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Berkaitan dengan permasalahan penundaan pembayaran polis asuransi yang telah jatuh tempo tersebut, salah satu nasabah selaku pemegang polis asuransi telah menyampaikan permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna kepada Pengadilan Niaga yang tidak dijawab oleh OJK dalam kurun waktu beberapa bulan. Kemudian pada Rabu 18 November 2020, pemegang polis asuransi yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada OJK yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna kepada Pengadilan Niaga yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang pada putusannya telah mengabulkan permohonan PKPU sementara dan pada prosesnya telah mencapai putusan akhir, yaitu jalur perdamaian atau accord. Nah, di sini saya beranalisis di pertama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian telah mengatur secara khusus terkait lembaga asuransi yang pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun disebut OJK, termasuk terkait permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi telah diatur dalam pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bahwa yang mengajukan permohonan PKPU hanya Menteri Keuangan yang mana kewenangan tersebut telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK. Dan berdasarkan juga pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.
Pada praktiknya pengadilan niaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara di bidang perniagaan tersebut, seperti perkara penundaan kewajiban pembayaran utang, telah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemegang polis. Yang dalam aturan telah diatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan terhadap perusahaan asuransi hanyalah OJK. Sehingga perlu diketahui lebih lanjut terkait aturan mana yang mengatur penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap suatu perusahaan asuransi dan bagaimana kedudukan hukum atau legal standingnya yang dimiliki pemegang polis asuransi. Nah, padahal putusan tersebut hasilnya yaitu pertimbangan yuridis hakim dalam mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna yang diajukan oleh nasabah pemegang polis kepada pengadilan niaga dalam putusan perkara nomor 389 perdata khusus strip PKPU /2020 PN Niaga Jakarta Pusat, yaitu bahwa kreditur beretikat baik untuk mencari keadilan dengan mengajukan permohonan PKPU kepada OJK. Nah, di sini juga berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih kepada Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan dialihkannya fungsi pembinaan dan pengawasan perusahaan asuransi dari Menteri Keuangan kepada OJK, termasuk terkait kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi kepada pengadilan niaga, Majelis Hakim memberikan pertimbangan terkait alasan pemohonan dan dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK kepada pengadilan niaga adalah karena pemohonnya sebelum telah mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK kepada OJK yang tidak dijawab oleh OJK dalam kurun waktu beberapa bulan, sehingga pemohon langsung mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK kepada pengadilan niaga. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan berikat baik mencari keadilan. Nah, kesimpulan saya dari kasus tersebut yaitu yang pertama, bahwa pengaturan terkait penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap perusahaan asuransi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pasal 2022 sampai dengan pasal 222 sampai dengan pasal 294 dan pada pasal 223 junto pasal 2 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 menyatakan secara khusus terkait kewenangan pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 55. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, pasal 51 dan pasal 57. Dan yang keempat, keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/4/2020 tentang pemberlakuan buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang mengatur tata cara pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi diatur secara terperinci. Nah, yang terakhir, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK 05/2015 tentang pembubaran, likuidasi dan kepailitan perusahaan asuransi syariah, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah. Nah, yang kedua mengenai hal kesimpulan tadi, di sini bahwa nasabah pemegang polis selaku kreditur dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
Nah, di sini juga dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi ke pengadilan niaga dikarenakan telah jelas dinyatakan pada pasal 223 junto pasal 2 ayat 5 UUK PKPU junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK bahwa yang dapat mengajukan PKPU tersebut terhadap perusahaan asuransi yang hanya otoritas jasa keuangan. Nah, bahwa pasal 223 UUK PKPU bersifat imperatif, sehingga dalam perkara 389 garis miring Perdata Khusus PKPU garis miring 2020 garis miring PN Niaga Jakarta Pusat yang diajukan oleh nasabah, pemegang polis atau kreditur terhadap PT Asuransi Jiwa Kersa tidak memiliki kedudukan hukum, ya, atau disebut dengan legal standing. Nah, di sini sekian dan terima kasih mengenai analisis saya terhadap suatu putusan PKPU. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Selamat malam.